Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asrunujana dari kelas A reguler semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Anwar, yaitu tentang sejarah hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana bagaikan tiang penyangga keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia hadir untuk menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, dan memberikan rasa aman bagi seluruh individu di Indonesia. Nah, perjalanan sejarah hukum pidana menyimpan kisah panjang dan kompleks, mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa. Yang pertama yaitu ada masa pra-penjajahan. Jauh sebelum penjajah menginjakan kaki di bumi Nusantara, berbagai kerajaan di wilayah di Indonesia telah memiliki sistem hukum pidana adatnya sendiri. Hukum pidana adat ini tidak tertulis, bersifat lokal, dan berfokus pada keseimbangan sosial. Contoh hukum pidana adat yang terkenal adalah hukum adat Bali dengan sistem Trihita Karana yang menekankan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam gitu. Nah, hukuman dalam hukum pidana adat umumnya bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Hukumannya beragam, mulai dari denda, teguran, hingga pengucilan dari komunitas gitu. Nah, yang kedua ada masa penjajahan Belanda. Kedatangan bangsa Belanda pada abad ke-17 membawa perubahan besar dalam tataran hukum di Indonesia. Belanda menerapkan hukum pidananya sendiri gitu, yaitu Wetboek-Panstreven yang lebih terstruktur dan tertulis. Hal ini melahirkan dualisme hukum, di mana hukum pidana adat dan hukum pidana Belanda berlaku berdampingan di wilayah yang berbeda. Penerapan hukum pidana Belanda menuai banyak kritik dan perlawanan dari rakyat Indonesia. Hukum ini dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Salah satu contoh perlawanan yang terkenal adalah pemberontakan PKI 1926, di mana para petani di Jawa Barat bangkit melawan sistem hukum kolonial yang menindas. Nah, terus yang ketiga ada masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 menjadi periode kelam dalam sejarah hukum pidana di Indonesia. Jepang menerapkan hukum pidananya sendiri, royal yang jauh lebih represif dan otoriter dibandingkan dengan hukum Belanda. Roy digunakan untuk membungkam suara-suara kritis dan menindas rakyat Indonesia. Kekejaman Jepang di bawah Roe tak terhitung jumlahnya. Pembantaian massal, penyiksaan, dan kerja paksa menjadi kenyataan pahit bagi rakyat Indonesia. Hukum pidana di area ini menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan dan menindas kemanusiaan. Nah, terus yang keempat ada masa kemerdekaan dan reformasi. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 membuka babak baru dalam sejarah hukum pidana. Bangsa Indonesia bertekad untuk merumuskan hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 gitu. Nah, proses penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP memakan waktu yang panjang dan penuh perdebatan. KUHP akhirnya disahkan pada tahun 1958 yang menjadi landasan hukum pidana nasional di Indonesia. Pasca reformasi tahun 1998, KUHP mengalami beberapa perubahan penting untuk memperkuat hak asasi manusia dan keadilan. Salah satu perubahan yang krusial adalah penghapusan hukuman mati untuk beberapa jenis kejahatan. Yang terakhir ada tantangan dan prospek hukum pidana di Indonesia. Meskipun telah mengalami kemajuan pesat, hukum pidana di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, korupsi kejahatan transnasional, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu-isu krusial yang
butuhkan perhatian serius gitu. Upaya-upaya untuk mengatasi tantangan tersebut terus dilakukan seperti reformasi hukum, penegakan hukum yang lebih adil, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum di tengah berbagai tantangan. Prospek hukum pidana di Indonesia di masa depan patut dioptimalkan gitu. Dengan komitmen dan kerjasama di semua pihak, hukum pidana diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.